Ya artinya sih saya percaya bahwa DPC Jakarta Selatan ini bisa juga solid seperti sekarang karena binaan Mbak Arini juga gitu kan menjadi suri teladan gitu ya katanya ya. Nah, dan yang membanggakan adalah memang ternyata LKSN walaupun Mbak Arini tadinya dari SMP 19 gitu ya, tapi kemudian pada saat di Repsko dia masih aktif sebagai BUMG juga, jadi alhamdulillah tidak hanya sekolah negeri saja. Nah, sekarang mungkin kita beri waktu Jakarta Barat apa ada yang mewakili? Oh belum ada ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ke DPD DKI ini. DPD DKI mohon berkenan Pak Berlian sebagai Ketua DPD. Masih lama Maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Enggak, biar pandangannya juga kelihatan. Biar juga biar kelihatan sama Pak. Dia udah sini. Kalau saya ini memang produknya komite gitu. Jadi maksudnya itu gini. Saya waktu anak saya di SD, saya komite. Waktu anak saya di SMP komite. Kalau di SMA 8 apa walas ya. Udah nggak boleh anak saya dulu. Nggak walas, perlas ya. Tapi di 8 saya aktif juga dulu karena waktu zamannya anak-anak saya sangat bergejolak itu. Mas ya. 8 tahun sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik karena dulu di 8 itu juga ada bimbingan ini bimbel gitu. Ya jadi kadang-kadang mesti kita ingatkan juga bahwa hati-hati kalau menggunakan fasilitas sekolah gitu. Nah, itu salah. Nah kemudian kalau kesan saya itu luar biasa karena menurut saya itu saya dapat teman yang nggak bisa saya bayangin juga di apa di LKSN ini ya. Karena contohnya ketemu Bang Sabtu pertama kali ya. Nah ternyata sebagian yang saya kenal itu teman Bang Sabtu juga. Saya lepas juga. Iya, jadi di luar itu kalau saya nyebut siapa kenal, nyebut siapa kenal gitu. Iya. Kenal bener lagi Pak? Terutama yang gengnya Aulia Pohan ya. Ya itu kan semuanya Bang Sab itu ya. Aulia Pohan dulu gubernur itu BI dan desanya SBY. Saya mikir. Dan yang kayak Yanti mana lagi? Saya memanggilnya Yanti. Nah, ini karena abangnya sahabat karib saya bener ini. Dan bisa apa kerjanya sama. Jadi saya kan komisaris bursa, komisaris Pepindo, direksi bursa. Abangnya itu mirip bener malah jumlahnya lebih banyak. Dia presiden KC, direktur bursa, komisaris sekarang itu. Dan teman akrab saya bener karena itu Mbak Yanti itu bukan orang Pati, orang Jakarta dekat rambutan situ tinggalnya dengan anak polisi gitu loh ya. Tapi memang ada suaminya WCA jadi di sana gitu loh. Jadi memang ya saya itu suka ke rumahnya karena abangnya teman. Tapi ya Mama Mbak Yanti udah jarang yang ketemu, justru kakaknya yang dokter sering ketemu. Ya. Nah itu baru satu, belum lagi kenal Topik, kan Topik ya? Iya, Pak Wahyudi, wah itu mentor bener itu. Nah ini saya jujur aja ya, saya sama Bang Sabtu sama banyak masalah di soal pertanahan gitu loh. Ternyata tanah-tanah kita yang beli dulu suka nggak mulus bener gitu loh. Nah Pak Wahyudi bisa telaten dan sabar gitu. Nah ini salah satunya, kalau yang lain-lain saya nggak gitu. Bukan misalnya kalau ada yang lain-lain. Karena Pak Wahyudi benar-benar datang dia. Dia itu gampang bener kalau dekat sama orang lain. Iya itu. Apa? Keahliannya ya. Gimana? Pokoknya dia apa nggak baperan gitu. Iya. Jadi kalau berusaha nggak berhasil, dia anggap investasi yang nggak sukses gitu. Iya, kan udah banget dia. Nah, kemudian kalau serius dia takut. Iya, jadi
ini agak serius dikit ya. Dalam komite sekolah ini luar biasa, karena kalau saya ingat-ingat tuh yang saya paling bangga itu waktu DKI bingung yang soal banyak yang tidak tertampung. PPJB. Nah itu Bangsat, ya Bangsat karena kenal juga sama orang percepatan apa itu ya, sama dokter siapa itu, iya ya. Nah kita bisa dan akhirnya sukses menambah 4 bangku. Nah itu original kita benar ini gitu. Walaupun sama sana malu-malu mau nangkep itu, tapi mereka ikutin benar bahwa waktu itu dulu kan sebenarnya di sekolah itu 40 kelas. Nah waktu itu 36 ya. Nah waktu itu kita minta sudah 1 kelas tambah aja 4 setiap kelas kan. Itu solusinya. Karena dulu waktu zonasi itu agak kaget. Yang pertama orang tua yang punya anak berprestasi itu nggak bisa ketampung di sekolah mana-mana gitu. Nah itu kita ketemu dinas pendidikan dan berulang-ulang juga ketemu ya. Alhamdulillah itu didengerin. Itu Dikabulkan tuh, tambahan 4 kursi dikabulkan. Iya dikabulkan tambahan 4 kursi. Nah itu bangsa bener gitu loh, luar biasa gitu. Nah itu aja dari saya. Kemudian setelahnya itu memang enjoy lah, terutama yang ke Jogja ya. Iya. Ya, apa? Pati ya, Pati Semarang ya. Ada Ian gitu. Iya. Jadi mungkin memang kita harus ngadakan sekali lagi lah gitu. Iya. Nah kemudian DPD juga saya mungkin terima kasih ya, selama DPD ini kan kosong dulu kan, satunya polisi, satunya istri polisi kan, karena sudah jadi Kapolda atau kami juga bisa. Nah jadi DPD itu sekarang mungkin list berdiri list. Nah ini list DPD DKI. Dia itu dari komite SMA Kecebolo dan dia angkatan baru ya, masih muda banget gitu. Iya masih muda dia. Kemudian Ian. Nah Ian ini bukan, Ian ini luar biasa loh, satu alumni saya loh. Alumni Undip. Iya. Ian itu kan itu dia kalau saya ngomong iya aja dia. Kadang-kadang dia nggak ngerti juga. Gak bisa juga bilang bisa. Kemudian Mbak Cici. Nah, Mbak Cici dulu di 68. Jadi pasangannya Mbak Tita sama Mbak Cici di 68 luar biasa. Kalau sekarang kan 68 cuma pengganti-penggantinya aja gitu. Memang luar biasa dulu eksis bener ya. Dan saya sedang ada SMA 8 itu juga sekolah yang paling bagus di pusat ya. Jadi mudah-mudahan mengapa juga harus ada sekolah-sekolah bagus. Jadi anak-anak muda kita yang kecil ya, masuk muda itu dia punya cita-cita kalau dia di sekolah bagus itu. Mungkin dari saya itu aja. Nah mengenai tadi soal misalnya pembina mundur gak usah, kita dibina jauh aja sama Mbak Rini, baik-baik aja sukses, apalagi dibina jarak dekat ya. Jadi maksudnya tuh selatan tuh Mbak enggak mesti kehadiran fisik selalu enggak. Dengan doa dan secara lirikan Mbak Rini aja udah sukses. Iya. Apalagi bangsa-bangsa. Karena gini kan, saya tuh gini ya sebelum gabung RKSN tuh sudah mau bangun terus lembaga sekolah, nggak pernah jadi-jadi. Itu yang saya heran tuh. Nah satu-satunya yang bangun sampai ada menteri kehakimannya sebagai RKSN. Nah kemudian kalau yang lain-lain, bukan kita mau ngomongin orang lain ya, bukan kepo, bukan juga gibah. Memang nggak ada panjang umurnya gitu. Iya setahun ribut dan kelahinya itu fisik loh. Kalau kita kan enggak ya, ada mayang. Dan terima kasih juga pada Makna ya. Walaupun kita organisasi masih kecil tapi sama-sama ya. Tapi cita-cita Makna juga saya patut kita support ya. Karena menurut saya jalan satu-satunya juga tuh bukan juga jalan yang sekolah tinggi bener ya, tapi ada juga yang sampai pertengahan bisa masuk gitu dan akhirnya kan bisa sama aja gitu. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa. Terima kasih. Kemudian kalau yang lain-lain kalau ada salah biasa aja mohon maaf gitu ya. Dan saya juga termasuk orang yang ngomong terbuka-terbuka aja gitu.
Nah, jadi kalau bilang saya bilang Ririn cantik, ya cantik. Kalau saya kacanya saya kamu bisa. Cuma tadi kan kita bilang tuh, kan saya mau dikasih kue sama Mas Ade ini, Kak Ade dua ini, Ade ini. Saya bilang manis itu suka nyusahin. Iya. Jadi kalau iklannya Nestle itu bagus benar. Kalau minuman tuh ada gulanya, nggak usah diaduk dulu. Karena kalau yang di awal manis suka nyesekin. Jadi kalau kita kan orang Medan paling susah di Jakarta loh, kalau yang minum itu. Misalnya pesan teh gitu ya. Ditanya tehnya apa. Dan tawar dulu manis, kemudian tehnya juga ditanya. Kan di Sumatera mana ada teh English breakfast apa yang dia bilang susah banget. Nah akhirnya ditanya kan manis atau enggak ya. Terus kata apa itu? Enggak deh, yang biasa aja yang pahit. Loh ngapa pahit? Jalan hidup saya yang manis suka nyusahin gitu. Jadi itu kira-kira. Coba orang Medan mau nyebut El Grey, saya juga bisa loh orang Medan. Iya, apa English breakfast, padahal teh juga dicelup jadi hitam nih. Iya. Nah saya mengapa tahu? Nah sangar itu bukan cerita bohongan loh. Jadi kopi Aceh itu ada namanya sangar. Itu artinya sama-sama ngerti. Nah, jadi waktu zaman dulu di Medan dan di Aceh itu kan susu sudah ada tapi mahal. Jadi pada mainkanlah bang, kasih susunya dikit tapi harganya harga kopi biasa. Nah lama-lama namanya sangar. Itu teman saya bilang, Mas Berlian ini bisa aja ngarang-ngarang. Periksa di Google memang ada cerita kopi sangar itu gitu loh. Jadi itu maksudnya sama-sama ngerti. Iya kayak kita sama teman lah. Kalau saya sama Mas Dewi udah ngerti lah. Iya. Sampai kita kan nggak pernah lihat Mbak ini umur 30 tahun gitu. Iya, tapi kan nggak salah ya. Saya nggak tahu saya yang kagum atau dia yang kagum gitu. Dan nggak usah dipikirin ya. Ya terima kasih dan saya sekali lagi untuk yang teman-teman juga Mas ya, yang dari komite, dari Bakna, kemudian yang lain-lain yang support acara ini, juga panitianya, terima kasih dan mudah-mudahan acara seperti ini sering kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Berlian. Sangat inspiratif sekali. Salah satu master Shifu juga buat saya. Banyak belajar. Berikutnya, kalau tadi bicara tentang yang 4 kursi tambahan tuh Pak. Kebetulan kemarin kita sempat ke Tangerang Selatan, itu lebih hebat lagi Pak. Jadi kalau misalnya orang mau masuk ke SMA itu, dia nggak dapat kursinya, dia bikin Pak kelasnya itu. Oh itu luar biasa itu. Kemarin kita sana dibikinin kelas supaya bisa masuk tuh, luar biasa Pak. Nggak usah pakai PPDB itu. Bawa kursi sendiri. Iya, dibangunin kelasnya Pak. Gitu. Nah, mungkin itu fenomena baru, tapi ya, nah itu terjadi. Terima kasih sekali lagi Pak Berlian. Mudah-mudahan DPD DKI terus makin bertambah maju di bawah kepemimpinan Pak Berlian. Nah, berikutnya dari DPD Jawa Tengah, ini luar biasa sekali. Jauh-jauh dari Kampung Rambutan. Bukan dari Semarang ya, jauh-jauh dari Kampung Rambutan ini. Mbak Yanti dari DPD Jawa Tengah, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bang, maaf ya Bang tutupnya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, mungkin ada yang mas-mas ini mungkin belum kenal. Saya Yanti dari DPD Jateng. Saya bendahara. Saya 2007 sudah menjadi komite. Entah kenapa Bang Saf, saya belum pernah dipecat-pecat sampai mengundurkan diri pun nggak boleh. Alasannya Pak Bupati adalah SMP 3 Pati adalah aset dari kabupaten. Jadi saya dipertahankan. Awal saya kenal LKSN
nggak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba saya ditelepon, dapat email bahwa ada acara LKSN dan saya izin dengan dinas waktu itu pendidikan. Saya mau ke Jakarta, minta izin, boleh nggak membawa nama Pati? Alhamdulillah boleh. Ingat banget waktu itu, ya namanya orang dari desa ya Bang Sal, datang itu acara jam 8, mungkin saya jam 6:30 sudah di situ Bang Sal. Saya seperti bukain itu kementerian, dan panitia tuh masih belum datang, saya sudah di situ. Saya sangat interest sekali dan saya sangat apresiasi sekali terhadap teman-teman di sini yang sangat terbuka menerima saya ketika itu, terutama Mbak Tita yang saya kagumi, MC-nya jago banget. Ketika itu saya merasa saya kecil sekali di antara teman-teman hebat semuanya. Saya merasa nggak ada apa-apanya karena Pati itu sepertinya kota kecil, kota yang jarang orang melirik apalagi. Nah, ketika itu banyak banget masalah-masalah di Pati yang saya hadapi. Dan saya sangat salut sekali dengan Bang Saf waktu itu mengajak saya ketemu ulang dengan Mas Hengki dan Bang Saf di Soto Betawi Citos, saya ingat. Terus saya bisa dengan leluasa menyampaikan apa unek-unek saya ketika itu. Dan itu berlanjut, saya bisa diterima dengan baik. Kita ketemu lagi waktu itu sama Mbak Wanti dan Mbak Widya, terus Mbak Dewi dan teman-teman yang lain, Mas Dwi juga, Mbak Rini saya ingat pernah datang, sama Mas Hidar ya, Bang Berlian juga dan teman-teman. Di situ saya merasa, oh ternyata gue dihargai ya di LKSN. Padahal saya nggak dihargai Bang di Pati. Sedih rasanya. Jadi di Pati tuh kayak apa sih komite gitu loh. Jadi kayaknya tuh kok justru gue tuh berada di sini, aku dihargai gitu loh Bang. Jadi curhat nih. Jadi emang benar kan? Ini emang benar apa? Luar biasa sekali Bang penghargaan dari teman-teman. Maaf ya Mbak. Ini kan nangis bahagia ya. Soalnya saya nggak pernah merasakan gitu Bang, di Pati itu komite dipandang sebelah mata. Jadi kayak apa sih komite, organisasi nggak penting, orang yang nggak ada kerjaan, yang cuma kumpul-kumpul aja dan cenderung merendahkan saya gitu. Tapi ketika saya gabung di sini, saya merasa bahwa begitu apresiasi teman-teman menerima saya, terutama saya sering merusui Mbak Wanti, saya WA terus, dan di tengah ada badai di Pati, badai sekolah saya, Mas Dwi yang sering sekali WA saya untuk ngasih tahu begini Mbak Yanti, begini, sehingga kalau nggak Mas Dwi, Mbak Wanti, Mbak Dewi, Mbak Widya, ya itu aja yang dekat sama saya Bang Saf, karena saya nggak bisa cerita dengan teman-teman yang lain karena saya memang nggak dihargai Bang Saf di sana. Jadi kayak apa? Ya kayak komite yang udahlah gitu. Jadi makasih banget Bang Saf, teman-teman semua bisa menerima saya di sini. Bukan jadi nanti. Maaf ya teman-teman, jadi komite ya. Ini sebenarnya meluapkan Bang Saf, meluapkan saya tuh udah capek jadi komite di Jawa Tengah, di SMP 3 terutama. Kenapa ya? Aku salah. Ya, saya sampai ngomong Bang Saf sama kepala sekolah saya. Sampai saya diginiin, LKSN itu apaan sih? Komite-komite itu ngapain kerjaannya? Saya marah ketika itu. Saya terus dengan emosinya saya bilang, nggak tahu ya kerjanya LKSN. Saya terus buka Instagram, saya kasih lihat. Jadi saya paling nggak suka ketika ada ketua komite saya sendiri dari Pati itu mengecilkan LKSN. Saya nggak suka. Bukan apa-apa, bukan karena saya sebagai DPD, bukan juga, tapi karena saya tahu hal yang tidak baik. Kenapa sih harus jelek-jelekin orang? Lihat dong prestasinya, lihat kinerjanya seperti apa.
Jadi saya beruntung banget, saya termasuk orang di Pati satu-satunya yang mendapat anugerah dari Allah untuk bergabung dengan teman-teman hebat semua di sini. Itu sangat bersyukur buat saya. Terima kasih Bang Saf dan teman-teman semua yang sudah menerima saya. Dan kami dari DPD Jateng menghendaki untuk Bang Saf kembali lagi ke periode berikut. Dan melanjutkan mimpi-mimpi kami semua, terutama mimpi dari saya DPD. Saya banyak mimpi-mimpi yang belum berjalan, Bang Saf, tolong dampingi kami juga. Saya udah buat surat khusus loh Bang, tanda tangan dari DPD. Jadi tidak bisa menolak. Jadi kayaknya saya mewakili ketua, saya mau salaman. Ya pokoknya salaman dulu, nggak boleh mundur. Jadi saya nanti pulang ke Pati, saya tenang Bang Saf, saya bisa bilang sama ketua saya bahwa sudah disampaikan bahwa Bang Saf tetap mendampingi kami untuk periode berikutnya. Kepada teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada tragedi yang nggak enak, saya sampai nangis. Tapi memang itu luapan hati saya tentang kecewa saya jadi komite di sana. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Iya, mudah-mudahan Mbak Yanti juga ingat saya dulu jadi MC juga di Sarasehan. Ya kan, mudah-mudahan ini. Jogja ya? Saya di Jogja. Sarasehan sedikit Pak. Tadi yang disebut cuma Mbak Tita aja soalnya. Saya MC juga loh. Oh, Hah? Diulang ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Nah, saat ini mungkin kami beri kesempatan untuk DPP yang bisa mewakili, mudah-mudahan berkenan. Mbak Tita tadi sudah disebut sebagai dari kualitas peningkatan kualitas pendidikan, gitu ya Pak. Saya mohon maaf nih nggak biru. Kan darahnya aja yang biru Mbak.